Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zain. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi semester 3. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya, mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa, yang disusun oleh saya sendiri. Oke, kita mulai dari latar belakang. Di mana, dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi, di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasan yang terjadi di Indonesia. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan fungsi bahasa Indonesia sudah dibakukan. Pembakuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu, disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional juga sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, sebagai lambang identitas nasional di mata internasional, dan sebagai alat penghubung antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara. Fungsi bahasa negara ini juga sebagai bahasa resmi kenegaraan dan sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku ini juga sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa serta sebagai penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Keempat, fungsi itu harus dilaksanakan, sebab minimal 4 fungsi itu memang sebagai ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara. Pemakaian pertama membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa negara Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat dijadikan karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia juga mempunyai peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa merupakan alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk menyampaikan suatu hal, gagasan, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Tanpa peran bahasa, ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya, di dalam perkembangan daya nalar, menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cerminan dari daya nalar atau pikiran. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, adat istiadat, ataupun daerah asal suatu individu, serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Saran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita pemuda Indonesia harus bangga terhadap negara dan bahasa kita, yaitu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi negara kita, beberapa tahun ke depan Indonesia akan lebih maju. Yang paling penting adalah kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia secara baik dan benar, agar kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari presentasi saya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.